Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan penjelasan tentang analisis laporan keuangan perusahaan modal Ventura, tepatnya pada perusahaan BTPN Syariah Ventura. Kelompok 4 terdiri dari 3 anggota kelompok, yakni Melisa, Istina, dan Tri Asmudah Aliyah. Sebelum kita menganalisis laporan keuangan perusahaan modal Ventura, kita harus mengetahui apa itu modal Ventura. Modal Ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu. Atau untuk pengertian lain, modal Ventura adalah sumber dana yang digunakan untuk membiayai usaha atau bisnis, terutama bagi perusahaan rintisan dan usaha kecil. Lalu setelah mengetahui apa itu modal Ventura, selanjutnya kita akan mengetahui sedikit latar belakang dari BTPN Syariah Ventura. PT BTPN Syariah Ventura didirikan pada 21 Oktober 2021. Perusahaan modal Ventura Syariah ini merupakan anak perusahaan dari PT Bank BTPN Tbk atau Bank Tabungan Pensiunan Nasional. BTPN Syariah Ventura resmi beroperasi pada 30 Mei 2022. Perusahaan ini memiliki modal dasar sebesar 80 M dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 20 M. Pemegang saham BTPN Syariah Ventura adalah BTPN Syariah sebesar 99% dan PT Bank BTPN Tbk sebesar 1%. BTPN Syariah Ventura didirikan untuk menunjang kegiatan usaha Bank BTPN Syariah dan mendukung perkembangan ekosistem digital Indonesia. Karena kita sudah mengetahui sedikit apa itu modal Ventura dan latar belakang dari perusahaan BTPN Syariah Ventura, selanjutnya kita akan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan BTPN Syariah Ventura. Dikarenakan perusahaan ini baru berdiri tahun 2021 silam, maka di sini kita hanya bisa menganalisis laporan keuangannya hanya untuk periode 2 tahun saja, yaitu untuk tahun 2022 dan 2023. Sedangkan untuk tahun 2021 tidak ada informasi lengkap untuk laporan keuangannya. Begitu juga untuk tahun 2024. Untuk laporan keuangannya bisa dilihat dari tabel berikut ini. Untuk laporan posisi keuangan, jumlah aset tahun 2022 sebanyak 313,497 M. Sedangkan untuk 2023 sebesar 320,996 M. Untuk jumlah liabilitas tahun 2022 sebesar 2,492 M. Sedangkan jumlah liabilitas untuk tahun 2023 sebesar 720 M. Untuk jumlah ekuitas tahun 2022 sebesar 311,5 M. Sedangkan untuk tahun 2023 jumlah ekuitas sebesar 319,869 M. Adapun untuk jumlah liabilitas dan ekuitas untuk tahun 2022 sebesar 313,497 M. Sedangkan untuk tahun 2023 yakni 320,596 M. Selanjutnya untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Laba setelah pajak atau jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun 2022 yakni sebesar 3,918 M, sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 8,864 M. Untuk laporan perubahan ekuitasnya bisa dilihat dari tabel ini.
Dan ini adalah kurva untuk jumlah laba komprehensif dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Setelah kita melihat laporan keuangan dari PT PN Carya Ventura, selanjutnya kita akan menganalisis laporan keuangan perusahaan ini dengan menggunakan analisis rasio. Menggunakan analisis rasio ROA atau Return on Asset. Untuk rumus ROA, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset, kemudian dikali dengan 100%. Untuk tahun 2022, laba bersihnya sebesar 3,198 M. Dibagi total aset, yakni 313,497 M dikali 100%, hasilnya 0,0124 atau 1,24%. Lalu untuk tahun 2023, laba bersihnya sebesar 8,864 M dibagi total aset, yaitu 320,596 M, kemudian dikali 100%. Hasilnya 0,0276 atau 2,76%. Seperti yang sudah kita lihat dari nilai ROA tahun 2022 sebesar 1,24%, sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 2,76 M. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan PT PN Carya Ventura cukup baik dalam beroperasi dari tahun 2023 ke tahun beroperasi dari tahun 2022 ke tahun 2023. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang analisis laporan keuangan dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.